Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Fiza dengan NIM 2515401021 dari Prodi D3 Kebidanan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf pusat SSP atau Central Nervous System atau CNS adalah pusat pengendalian seluruh aktivitas tubuh manusia, mulai dari gerakan, pikiran, perasaan hingga fungsi organ dalam. ESP bekerja sama dengan sistem saraf tepi atau perifer untuk menerima, memproses, dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh. Bagian sistem saraf pusat yaitu yang pertama yaitu otak atau encephalon, yaitu otak adalah organ utama dalam SSP, terletak di dalam rongga kepala dan dilindungi oleh tengkorak atau kranium serta selaput otak atau meninges. Otak terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu otak besar. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian terbesar otak, dibagi menjadi dua belahan atau hemisfer kanan dan kiri. Korteks cerebri atau bagian luar berwarna abu-abu, banyak berisi bagian sel saraf. Medula putih atau bagian dalam berisi serabut saraf atau akson. Lobus frontal atau pengendalian gerak, pikiran, bicara, kepribadian emosi. Lobus parietal, penerimaan rangsangan, sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Lobus temporal, yaitu pendengaran, memori, pemahaman bahasa. Lobus occipital, yaitu penglihatan. Nah, bagian kedua yaitu otak kecil atau biasa disebut dengan cerebellum, terletak di bawah otak besar bagian belakang kepala. Fungsi utamanya yaitu mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan, mengontrol postur tubuh, serta ketepatan gerak otot. Nah, yang ketiga yaitu batang otak atau brainstem, terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama yaitu otak tengah, pons atau jembatan Farol, medula oblongata atau sumsum lanjutan. Fungsi utamanya yaitu menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang, mengatur fungsi vital otomatis seperti pernafasan, denyut jantung, tekanan darah, refleks menelan, dan batuk. Selanjutnya yaitu diencephalon atau otak antara terdiri. Yang pertama yaitu talamus, pusat penyampai impuls sensorik ke otak besar atau seperti stasium relay. Nah, yang kedua yaitu hipotalamus, pusat pengatur suhu tubuh, rela lapar, haus, tidur, emosi serta mengontrol kelenjar hipofisis atau pituitary melalui hormon. Nah, sumsum tulang belakang atau medula spinalis terletak di dalam kanalis vertebralis. Vertebralis yaitu ruang tulang belakang, menghubungkan otak dengan seluruh tubuh melalui saraf tepi. Tersusun atas substansia abu-abu dalam, terbentuk seperti kupu-kupu, tempat badan sel saraf substansia putih, berisi serabut saraf yang membawa impuls. Fungsi utama yaitu sebagai jalur penghantar impuls saraf dari otak ke organ impuls motorik, dari organ ke otak atau impuls sensorik. Sebagai pusat refleks, misalnya refleks lutut, refleks menarik tangan saat menyentuh benda panas dilakukan tanpa melalui otak, hanya lewat sumsum tulang belakang. Pelindung sistem saraf pusat. Pelindung tulang tengkorak dan tulang belakang melindungi dari benturan fisik, selaput otak atau meninges, durameter, arachnoid, piameter menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang. Cairan cerebrospinal atau CSS menyerap guncangan, memberi nutrisi, dan menjaga tekanan otak. Sistem saraf tepi atau autonom, yaitu adalah bagian dari sistem saraf yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang atau sistem saraf pusat dengan seluruh bagian tubuh seperti otot, kulit, dan organ. Salah satu cabang penting dari sistem saraf tepi adalah sistem saraf otonom atau autonomic nervous system atau ANS. Sistem saraf otonom bekerja secara tidak sadar atau involuntar, artinya kita tidak mengendalikannya secara langsung. Fungsinya adalah mengatur aktivitas organ dalam tubuh, seperti detak jantung, tekanan darah, pernafasan, pencernaan, dan suhu tubuh. Pembagian sistem saraf otonom yaitu sistem saraf otonom terbagi menjadi dua bagian yang bekerja berlawanan tetapi saling melengkapi. Yang pertama yaitu sistem saraf simpatik aktif saat tubuh menghadapi stres, bahaya atau aktivitas berat. Tujuannya menyiapkan tubuh untuk bertindak cepat menghadapi keadaan darurat. Efeknya terhadap organ yaitu jantung, detak jantung meningkat. Yang kedua yaitu paru-paru, bronkus melebar atau nafas cepat. Yang ketiga yaitu mata, pupil melebar. Yang keempat yaitu pencernaan, aktivitas menurun. Yang kelima hati, meningkatkan glukosa darah. Keenam kandung kemih, relaksasi, menahan buang air kecil. Nah, selanjutnya yaitu sistem saraf parasimpatik. Aktif saat tubuh dalam keadaan tenang atau istirahat, tujuannya yaitu memulihkan energi dan menjalankan fungsi tubuh secara normal. Setelah stres, efeknya terhadap organ yaitu adalah jantung, detak jantung akan menurun, paru-paru yaitu bronkus akan menyempit, mata pupil akan mengecil, pencernaan, aktivitas akan meningkat, hati menurunkan kadar glukosa darah, dan kandung kemih, kontraksi atau buang air kecil. Saat persalinan, sistem simpatik meningkatkan tekanan darah dan detak jantung ibu naik. Setelah persalinan dan masa menyusui, sistem parasimpatik dominan, tubuh kembali tenang, proses pencernaan dan produksi ASI berjalan optimal. Selanjutnya yaitu refleks. Refleks adalah respon otomatis dan tidak disadari dari tubuh terhadap suatu rangsangan atau stimulus yang bertujuan melindungi tubuh dari bahaya atau mempertahankan fungsi tubuh normal. Contohnya yaitu menarik tangan saat terkena benda panas, kedipan mata saat ada benda mendekat, gerakan bayi saat menyusui, atau refleks menghisap. Refleks terjadi melalui busur refleks atau refleks arch, yaitu jalur saraf yang sangat cepat dari respons reseptor menuju efektor tanpa melalui kesadaran otak. Komponen busur refleks yaitu reseptor menerima rangsangan, misalnya kulit yang akan panas, neuron sensorik atau afferens menghantarkan impuls dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Pusat saraf atau integrasi biasanya di sumsum tulang belakang atau otak kecil yang mengolah impuls. Neuron motorik atau efferens menghantarkan perintah dari pusat saraf ke otot atau kelenjar. Efektor bagian tubuh yang menanggapi yaitu misalnya otot menarik tangan. Refleks sederhana. Nah, refleks sederhana adalah reaksi otomatis yang melibatkan sedikit jalur saraf, biasanya tanpa melalui otak. Respon cepat dan bawaan sejak lahir atau innate reflex.
Ciri-ciri yaitu melibatkan satu sinaps antara neuron sensorik dan motorik. Terjadi di sumsum tulang belakang, bersifat tetap, tidak dipelajari waktu reaksi sangat cepat. Jalur reseptor neuron sensorik, neuron motorik efektor. Contohnya yaitu refleks lutut atau patella, kaki menendang saat tendon di bawah tempurung lutut dipukul ringan. Refleks menarik tangan saat terkena benda panas. Refleks kedip yaitu mata menutup otomatis saat ada benda mendekat. Refleks kompleks yaitu refleks yang melibatkan lebih banyak neuron dan sinaps, serta kadang melibatkan otak untuk koordinasi. Biasanya bersifat dipelajari atau conditioned refleks atau gabungan dari beberapa refleks sederhana. Ciri-cirinya yaitu melibatkan lebih dari satu sinaps, kadang melalui otak atau medula oblongata, waktu respon lebih lambat dibanding refleks sederhana. Biasanya dipengaruhi oleh pengalaman atau latihan. Refleks berjalan pada bayi yaitu gerakan otomatis saat kaki bayi menyentuh permukaan datar. Refleks menghisap dan menelan yaitu bayi otomatis menghisap saat benda menyentuh bibirnya. Refleks pupil yaitu pupil mengecil saat terkena cahaya terang. Refleks bersin atau batuk yaitu reaksi terhadap rangsangan dari saluran nafas. Refleks buang air kecil dan besar yaitu diatur oleh sumsum tulang belakang dan otak. Hubungan hormon dan saraf dalam tiap fase reproduksi wanita. Plus menstruasi. FSH dan LH mematangkan folikel, estrogen merekalkan endometrium, progesteron menjaga rahim, alantasi, terjadi menstruasi dan ovulasi. Ovulasi yaitu lonjakan LH dikendalikan oleh sinyal dari hipotalamus. LH tinggi menyebabkan pelepasan sel telur, suhu tubuh sedikit naik sedikit, lendir Elvis encer. Nah, kehamilan yaitu otak menyesuaikan keseimbangan hormon agar mendukung kehamilan. HCG menjaga korpus luteum tetap aktif, menghasilkan progesteron, rahim tenang, tidak terjadi ovul baru. Persalinan yaitu hipotalamus memicu selepas oksitosin menimbulkan kontraksi rahim. Proses kelahiran dimulai menyusui. Rangsangan dari dikirim ke hipotalamus. Fisis melepaskan prolaktin, produksi ASI dan oksitosin pengeluaran ASI. Refleks Laxdon, Emeron lacta. Nah, contoh integrasi saraf dan hormon dalam reproduksi. Refleks menyusui, bayi menyusui, rangsangan pada puting diterima oleh saraf sensorik. Sinyal dikirimkan ke hipotalamus. Hipotalamus akan memerintahkan hipofisis posterior untuk mengeluarkan oksitosin payudara. Berkontraksi, ASI keluar. Hipofisis anterior juga mengeluarkan prolaktin, produksi ASI meningkat.